Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang seiman dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita simak beberapa ayat dalam surah Al-Munafiqun. Di dalam Al-Quran ini ada surah Al-Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mengabadikan dengan nama Al-Munafiqun agar kita umat Islam, orang yang beriman, memahami bagaimana sepak terjang daripada orang-orang munafik. Kenapa kita harus memahami sepak terjang daripada orang-orang munafik? Karena apa yang ada dalam ucapannya, apa yang ada dalam pikirannya, terlebih lagi apa yang ada di dalam hatinya, orang-orang munafik itu dalam sejarah peradaban manusia sangat membahayakan. Hadirin sekalian, di dalam surah Al-Munafiqun, surat yang ke-63 dari Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, itu dipastikan ada sesuatu yang khusus, yang tidak semua orang. Jadi khusus Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, maka tentunya ada sesuatu yang khusus. Entah itu perintah, entah itu berisi larangan. Jadi ketika ada panggilan ya ayyuhallazina amanu, maka muatannya itu adalah perintah dan larangan khusus yang diberlakukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau perintah itu sifatnya umum, maka tidak dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Itu sifatnya umum.
Nah, ini dalam konteks ayat ke-9 dari surah Al-Munafikun ini, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ternyata panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman berisikan berupa larangan yang khusus diberikan kepada orang yang beriman. Ketika itu bersifat khusus, maka tentunya dia wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Dan kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti di balik perintah itu ada kebaikan. Tinggal manusia yang memahaminya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, pasti di dalam larangan itu ada yang membahayakan, yang akan merugikan manusia. Itu yang harus kita pegang sebagai hamba-hamba Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, memanggil, mengingatkan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ternyata yang diperintahkan adalah untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Allah katakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Itu peringatan Allah. Harta yang kita cari, yang kita usahakan dalam kehidupan ini, begitu semangatnya, begitu kita peduli kepada harta, sama juga hanya kepada anak-anak kita. Buayan hati kita, permata hati kita, anak-anak. Demi anak-anak lah, itulah kita mencari nafkah, kita berjuang. Sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan ini, harta dan anak. Maka Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai yang berharga ini, yang kita cintai, yang kita usahakan, yang kita upayakan, jangan sampai melalaikan kamu, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya, lupa ketika harta melimpah, ketika kekayaan banyak. Lupa ketika anak-anak kita sudah mulai membesar, sudah berkeluarga. Lalai kita dari mengingat Allah. Maka dalam konteks inilah kita harus waspada bahwa sifat daripada harta dan anak itu adalah berpotensi untuk melalaikan kita dari mengingat
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah kita berhati-hati dengan dua hal ini, yaitu harta yang kita upayakan, lalu anak-anak yang kita sayangi. Jangan sampai semua itu melalaikan diri kita untuk bersedekah, berinfak, memikirkan anak-anak yatim, memikirkan orang-orang yang kesulitan ekonominya, memikirkan untuk membangun sarana-sarana syiar dan dakwah Islam. Jangan sampai itu melalaikan kita, termasuk juga jangan sampai kita terbuai dengan adanya anak-anak ya yang sukses dan lain sebagainya, yang menyebabkan akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ada manfaatnya bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.